Jadi nyo kejadian awal. Jadi nyo bentuk long macam tu. Padulun Musa. Assalamualaikum tunggu nyat antara Padulun Musa dengan Tungku Hasan Ditiro ile nama. Nama cerita di Padulun Musa di telepon Tungku Hasan Ditiro. Baikkan telepon di Padulun. Assalamualaikum Tungku. Yang kini Padulun Musa. Oh Tungku Hasan Ditiro. Waalaikumsalam. Adanya di Padulun Musa. Saya mau tanya sedikit. Apakah Tungku sudah membaca teks asli MOU Helsinki yang akan ditandatangani pada 15 Agustus 2005 nanti? Oh Tungku Hasan Ditiro. Belum. Kemudian Tungku Hasan Ditiro bertanya, boleh saya mendapatkan teks asli itu? Fadlun Musa, tentu saja Tungku. Okey. Olehnya tengah view. Segera setelah dialog itu, Fadlun Musa minta tolong kepada Tungku Abdullah Ilyas untuk mengirim fax ke nomor 468531911275. Teks MOU Helsinki akhirnya berada di tangan Tungku Hasan Muhammad Ditiro. Pada hari yang sama pula, Fadlun Musa menghubungi Zakaria Saman, Muzakir Manaf dan Sofian Daud via telepon perihal isi MOU Helsinki. Inilah di antara petikan pembicaraan antara Fadlun Musa dengan Muzakir Manaf. Fadlun Musa, apakah Panglima sudah diberitahu oleh pemimpin dari Swedia tentang isi MOU? Kita telah terjebak ke dalam NKRI. Muzakir Manaf, apa benar itu? Fadlun Musa, kalau tidak percaya saya baca teks terjemahan dalam bahasa Aceh. Muzakir Manaf, rahasia ini jangan sampai bocor kepada khalayak ramai. Kita akan kompromasi ke Swedia. Fadlun Musa, silakan. Fadlun Musa, silakan. Dalam kesempatan itu, Fadlun Musa juga berbincang dengan Sofian Daud dan Zakaria Saman tentang isi MOU Helsinki. Akhirnya, ketiga tokoh penting berkomentar, kita akan kompromasi dan perkara ini urusan pemimpin di Swedia. Keesokan harinya, Tungku Malik Mahmud dan Tungku Zaini Abdullah dipanggil oleh Tungku Hasan Ditiro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pertemuan yang berlangsung tegang itu, keduanya, Tungku Malik Mahmud dan Tungku Zaini Abdullah berhasil menjinakkan kemarahan Tungku Hasan Ditiro sehingga suasana dapat terkontrol kembali. Bakhtiar Abdullah yang ketika itu berada di Kuala Lumpur, yang menurut rencana akan menghadiri rapat pembubaran TNA pada 9 Agustus 2005. Terpaksa pulang ke Sweden pada 8 Agustus 2005. Sudah tentu kepulangan yang mendadak ini berhubungan dengan teks MOU Helsinki. Pada waktu itu, 7 dan 8 Agustus 2005 di Malaysia, tengah berlangsung suatu seminar yang membahas tentang Aceh. Dalam seminar ini, Profesor Ramasari, salah seorang penasihat GAM, menyampaikan khutbah politiknya di hadapan ratusan anggota GAM. Apa yang hendak diharap GAM di dalam negeri? Kekuatan TNA sudah lumpuh. Apa yang hendak diharap oleh GAM di luar negeri? Diplomasi GAM kosong, melompong. Sekarang, satu-satunya pilihan Anda adalah menerima konsep self-government. Nanti kalau Anda sudah ada dana untuk beli senjata dan mau perang lagi, angkat senjata. Beberapa bulan sebelumnya, telah berlangsung pertemuan tertutup antara Nur Juli, Fadlun Musa, dan Abdullah Ilyas dengan Tuan Roslan Abdul Rahman, intelijen kerajaan Malaysia di Den Haag, Belanda. Pertemuan berlangsung pada 13 Februari 2005, jam 20 di restoran Radin Mas, Ampel Senam. Dalam kesempatan itu, Nur Juli telah menceritakan panjang lebar tentang materi rundingan di Helsinki. Padahal ini rahasia negara. Setelah membeberkan rahasia itu, Nur Juli mengaku, saya bukan anggota GAM dan tidak pernah bersumpah setia bai'ah kepada Hasan Ditiro sebagai pemimpin. Kehadiran saya ke Helsinki hanyalah atas permintaan pimpinan GAM. Atas perilaku Nur Juli, terjadi cekcok dan pertengkaran antara Nur Juli dengan Fadlun Abdullah Ilyas. Karena Nur Juli dinilai telah membeberkan rahasia negara. Nyo apa tu? Nyo urang Rat Barat Selatan. Urang Rat Barat Selatan. Dalam urang Barat Selatan, na Tungku ampun saru. Kau dengar berkata, na ulang-ulang apakah adanya. Dapat urang Barat Selatan, yo. Buka kejadian. Tersebut ampun saru. Saya ingin menyampaikan informasi penting kepada Tungku bahwa inilah perang yang paling munafik, busuk dan jahat dalam sejarah perang Aceh. Tungku telah memberi kuasa penuh kepada orang munafik dan pengkhianat, yakni Malik Mahmud Zaini Abdullah JS. Kuasa tersebut telah disalahgunakan oleh mereka untuk terima otonomi Aceh dalam MOU Helsinki. Tungku Hasan Ditiro. Yang ke Nampung Saru. Tungku Hasan Ditiro. Sambil menangis tersedu-sedu. Kalau begitu, apa yang mesti saya lakukan sekarang? Ampun, yang ke Tungku Hasan Ditiro. Ampun Saru. Ampun Sarunya udah pada tahun. Saja walinya. Ampun Saru. Tungku mesti membersihkan nama baik
Katakan kepada bangsa Aceh bahwasanya Tunku telah silap memberi kuasa kepada orang munafik dan pengkhianat, yakni Malik Mahmud dan Daini Abdullah. Untuk itu, Tunku dengan dipimpin oleh Musana Abdul Wahab mesti pulang ke Aceh. Bangsa Aceh telah menunggu kepulangan Tunku untuk menjelaskan perkara ini. Musana Abdul Wahab adalah keponakan Tunku Hasan Muhammad Dikiro, sekarang menetap di Amerika Serikat. Untuk tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari, saya telah meminta izin kepada Ampun Saruk untuk mengutip hasil pembicaraan tersebut dalam buku ini. Tanggal 14 April 2008, jam 9.30 pagi waktu Eropa. Jadi bagaimana kira-kira? Jadi nyat pembicaraannya, aku tulis babuku, tulis ke Ampun Saruk. Kamu? Kita pernah tidur beralaskan tanah, langit jadi saksi sumpah berdarah. Nama keadilan kita junjung megah, lawan penindasan tanpa rasa lelah. Kau ingat atau sudah lupa siapa dulu berdiri di depan peluru? Bukan kau seorang pejuang bangsa, semua pernah luka demi yang satu. Tapi kini cerita sudah berbalik arah, yang dulu saudara kini kau bantah. Hanya sebutir padi kau angkat parang, hanya sebutir kacang kau tarik senapan. Dulu kita lawan yang jelas menyerang, kini kau sendiri jadi bayang-bayang garang. Bukan musuh yang datang dari luar, tapi kau yang menikam dari dalam. Cerit merdeka dulu kau laungkan lantang, kini kau sendiri yang padamkan harapan. Kau duduk tinggi, lupa akar sendiri, lupa siapa yang angkat kau berdiri. Rakyat di bawah, kau biar sendiri, asal kuasa kekal di tangan sendiri. Kau kata ini demi kestabilan, tapi kenapa suara kau bungkam? Kalau benar kau pejuang keadilan, kenapa rakyat pula kau diamkan? Ini bukan lagi soal kuasa, ini tentang siapa yang setia. Hanya sebutir padi kau angkat parang, hanya sebutir kacang kau tarik senapan. Dulu kita lawan yang jelas menyerang, kini kau sendiri jadi bayang-bayang garang. Bukan musuh yang datang dari luar, tapi kau yang menikam dari dalam. Cerit merdeka dulu kau laungkan lantang, kini kau sendiri yang padamkan harapan. Kau bukan lagi pejuang, kau bayangan kuasa, berselindung di balik nama lama. Darah dulu kau jadikan cerita, tapi hari ini kau sendiri pengkhianatnya. Kalau ini harga sebuah kuasa, lebih baik kita miskin marua daripada kaya tapi berdosa, menjual perjuangan demi takhta.